Kita kembali ke informasi mengenai seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Aceh Utara Aceh terpaksa mendekam di penjara bersama anaknya yang masih bayi karena terjerat UU ITE. Kasus ini langsung mendapatkan respons dari sejumlah pihak, salah satunya sesaat setelah vonis 3 politisi di Aceh Utara bersedia menjaminkan diri mereka agar sang ibu bisa ditahan di luar rutan. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio, ada pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Halo, selamat malam Pak Suparji. Selamat malam Mbak Dea Kartika. Selamat malam. Pak Suparji, ini vonis 3 bulan kurungan penjara telah dijatuhkan oleh majelis hakim. Ini niat untuk menjamin tahanan oleh 3 politisi di Aceh Utara kemarin jelas ditolak oleh Kemenkumham. Apa upaya hukum lain yang bisa ditempuh oleh terpidana? Ya, upaya hukum secara normatif adalah banding dengan tujuan untuk dapatkan kebebasan. Karena putusan yang dilakukan di pengadilan negeri menurut saya perlu dikoreksi di tingkat pengadilan tinggi. Apa yang dilakukan oleh ibu saya kira tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik. Pada sisi yang lain, sambil menunggu adanya putusan banding tadi itu, harus ada upaya yang sungguh-sungguh yang bisa meyakinkan dalam hal ini misalnya lembaga pemasyarakatan untuk tidak menahan atau tidak memenjarakan yang bersangkutan. Saya kira apa yang dilakukan oleh 3 politisi tadi patut diapresiasi dan kemudian dalam konteks untuk memberikan kemanfaatan, sekali lagi kemanfaatan kepada yang bersangkutan dan juga ikut memberikan penjeraan pada yang bersangkutan, maka akan lebih baik itu tidak ditahan di penjara, tapi menjadi tahanan kota. Dan inilah yang sebetulnya kita sayangkan. Kenapa pengadilan negeri sampai kemudian menyatakan bersalah, atau kemudian yang kedua memerintahkan dimasukkan di dalam penjara, atau kemudian langsung dan jaksa juga langsung mengeksekusi, karena sesungguhnya itu bisa dilakukan penundaan, misalnya jaksa tidak melakukan eksekusi karena kan belum dan berkekuatan hukum tetap, masih ada upaya keberatan dalam bentuk banding. Pada sisi yang lain, inilah sebetulnya wajah hukum penegakan undang-undang ITE kita. Ada budaya hukum yang mudah melapor, kemudian yang kedua ada aparat hukum yang terlalu positivistik, yang terlalu mencerminkan kepastian hukum. Pada sisi yang lain mengabaikan adanya restoratif justice, adanya penerapan hukum progresif, dan pada akhirnya yaitu yang kita saksikan. Ada seorang ibu-ibu hanya adanya sebuah rekaman, terus kemudian dipenjara sama anaknya. Ini kan suatu disayangkan. Baik Pak Suparji, kita tahan dulu dialog kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected. Kita akan lanjutkan dialog bersama pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Pak Suparji Ahmad. Pak Suparji Ahmad, melanjutkan dialog kita tadi. Bapak tadi mengungkapkan bahwa ada unsur yang belum terpenuhi yang sebenarnya bisa dijadikan celah bagi terpidana untuk proses banding. Boleh digambarkan kepada kami bagaimana teknisnya? Baik, salah satu unsur atau delik inti dari pasal 27 ayat 3 itu kan pencemaran nama baik. Ya, maka pencemaran nama baik itu kan harus dibuktikan apakah setelah adanya Facebook atau kemudian ada penyampaian informasi tentang kepala desa tadi itu namanya menjadi tercemar atau reputasinya menjadi rusak. Inilah sebetulnya problem dalam konteks delik pencemaran nama baik. Bagaimana orang mengukur adanya nama yang tercemar itu, harus ada satu perbandingan. Misalnya, belum adanya ungkapan atau melalui Facebook tadi itu bagaimana nama yang bersangkutan. Dan setelah adanya Facebook tadi itu, namanya juga bagaimana. Disinilah yang menjadi celah untuk membuktikan bagaimana sesungguhnya orang yang di dalam video tadi itu menjadi tercemar atau tidak. Yang kemudian kalau memang tercemar, apa buktinya? Jadi inilah yang menjadi celah untuk bisa membebaskan yang bersangkutan bahwa sesungguhnya pencemaran nama baik atau unsur dari pencemaran nama baik itu tidak terpenuhi karena tidak ada bukti-bukti nyata, tidak ada bukti-bukti faktual bahwa namanya itu setelah adanya Facebook tadi jadi tercemar.
Kalau tidak ada bukti tadi, maka mestinya yang bersangkutan dibebaskan di dakwaan atau dari tuntutan kemarin nama baik menggunakan informasi elektronik. Itu salah satu celahnya gitu. Kita bicara sisi yang berbeda, itu tadi adalah upaya hukum, tapi yang sisi berbeda adalah ini terpidana divonis 3 bulan kurungan dan akan memperoleh hak asimilasi. Kelonggaran apa yang tahanan dapatkan ketika proses asimilasi berlangsung, Pak Suparji? Ya, dalam proses asimilasi tadi itu, maka tahanan atau warga binaan tadi itu mendapat kesempatan untuk berbaur, untuk kemudian kembali menyatu dengan masyarakat, yang salah satunya konsekuensinya mestinya bersangkutan adalah punya hak untuk tidak ada di dalam penjara. Disinilah nanti teknis yang harus dilakukan, karena dalam hukum pidana kita ini kan ada satu kesatuan yang terintegrasi. Bagaimana proses penyelidikan, proses penyidikan, proses penuntutan, proses pemeriksaan di persidangan, sampai proses pemenjaraan itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Inilah kebijakan yang harus dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan untuk segera melakukan asimilasi atau kemudian adanya masa percobaan, sehingga sekali lagi kata kuncinya adalah yang bersangkutan itu tidak berada di dalam penjara. Tapi tetap harus wajib lapor, Pak Suparji? Ya, itu kan salah satu teknis pembinaan. Karena salah satu nilai dalam konteks sanksi pidana itu kan bagaimana ada edukasi, bagaimana ada pembelajaran kepada yang bersangkutan, dan jalan tengah untuk tidak mengabaikan itu, untuk memberikan pembelajaran kepada yang bersangkutan. Wajib lapor itu adalah mekanisme yang dapat dilakukan daripada, sekali lagi, yang bersangkutan itu ada di dalam penjara. Jadi wajib lapor itu bagian dari melaksanakan pembinaan, karena memang negara salah satunya direpresentasikan oleh jaksa dan kemudian diputuskan oleh wakil Tuhan dunia yaitu hakim, menyatakan yang bersalah, menyatakan yang bersangkutan nanti yang bersalah, dan konsep hukum kita res judicata, mana putusan itu dianggap benar selagi belum ada koreksi di putusan di atasnya. Oleh karenanya, putusan itu dianggap benar, maka harus dilaksanakan, dan salah satu upaya untuk menengahi agar kemudian yang bersangkutan tidak dalam kondisi yang semakin buruk, maka wajib lapor itulah mekanisme yang dapat dilakukan sebagai bagian dari upaya melaksanakan putusan tadi, dan sekaligus upaya untuk menjerahkan, sekaligus memberikan pelajaran kepada yang bersangkutan tadi. Pak Suparji, lebih luas lagi kalau kita lihat orang-orang yang terjaring Undang-Undang ITE ini tidak hanya ibu yang ada di Aceh Utara, ada Dani Laksono, kemudian ada Prita Mulyasari. Ini desakan untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE ini semakin kencang dilakukan atau ingin dilakukan oleh masyarakat. Banyak kalangan yang ingin melakukan itu. Apakah Anda melihat bahwa dari awal implementasi dari penerapan UU ITE ini sudah berbelok dari semangat awalnya bahwa untuk menindak pelanggaran bisnis perdagangan daring menjadi mengurus hal-hal yang lebih personal? Ya, memang ada semacam legislative error, ada kesalahan dalam proses penyusunan undang-undang itu. Secara filosofis adalah untuk memperlancar perdagangan elektronik, tetapi justru memasukkan informasi elektronik yang itu sesungguhnya mengadopsi ketentuan hukum yang lain, terutama KUHP, misalnya soal pencemaran nama baik. Inilah yang saya sebut sebagai sebuah distorsi, sebagai kesalahan secara filosofis dalam proses penyusunan Undang-Undang ITE ini. Secara yuridis, memang ada norma-norma yang multitafsir, norma-norma yang abu-abu, norma-norma yang tidak mencerminkan lex scripta, lex terta maupun lex stricta. Tidak ada kepastian, tidak ada ketegasan, tidak ada kejelasan, sehingga multitafsir. Misalnya, ini adalah delik formil atau delik material. Misalnya, ini delik aduan, itu delik biasa. Misalnya, bagaimana mengkonstruksikan tanpa hak dan lain sebagainya. Jadi secara yuridis memang ada problem. Kemudian secara sosiologis, ada yang kemudian praktekkan di masyarakat yang memudahkan menggunakan mekanisme budaya saling lapor dengan memanfaatkan celah undang-undang, norma-norma undang-undang tadi itu. Jadi ada satu urgensi untuk merevisi undang-undang ITE itu, baik secara filosofis, secara yuridis maupun secara sosiologis. Kita tidak bisa saja mengatakan
bahwa problemnya di aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum juga ada hal yang harus diperbaiki, tapi juga itu sebagai implikasi dari norma-norma yang tidak jelas tadi itu. Seandainya norma tadi itu jelas, norma itu tidak multitafsir, maka kemudian aparat penegak hukum bisa secara konsisten, bisa secara lurus melaksanakan undang-undang itu sebagaimana mestinya. Seharusnya DPR bersama pemerintah perlu ada desakan-desakan untuk revisi undang-undang ITE, tapi perlu selalu evaluasi bagaimana sebetulnya penegakan hukum undang-undang ITE. Ternyata banyak kerugiannya, banyak kontroversinya, banyak menimbulkan polemik, maka menjadi suatu bagian yang mendorong untuk dilakukan revisi dari undang-undang ITE tadi itu. Artinya hal-hal multitafsir dalam UU ITE ini kita tidak bisa menyalahkan misalnya penyidik kepolisian misalnya? Tidak bisa. Sekali lagi tidak bisa. Bahwa aparat penegak hukum bisa saja ada mungkin penerapannya bisa multitafsir. Maka kemudian ada surat edaran tadi itu. Tetapi seandainya normanya itu sudah jelas, maka tidak akan membuka peluang penegak hukum mengalami misalnya harus menafsirkan dengan ketentuan-ketentuan secara subjektif. Sekali lagi, undang-undang yang baik itu kan harus predictability, mencerminkan kepastian, bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Artinya tidak bertentangan di lapangan, tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, undang-undang itu harus stabil, stability, harus menyeimbangkan berbagai kepentingan yang bersaing di situ. Misalnya ada hak cara, ada stabilitas dan lain sebagainya, maka perlu diseimbangkan. Dan sisi yang lain adalah adanya sebuah keadilan atau fairness dalam norma tadi itu. Sekali lagi kembali kepada pertanyaan, jadinya penegakan hukum yang menimbulkan konon ketidakadilan atau kontroversi tidak semata-mata digantungkan kesalahan pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada substansi hukumnya dan sekaligus budaya hukumnya. Itulah faktor yang mempengaruhi jadinya penegakan hukum yang konon menimbulkan ketidakadilan di masyarakat tadi. Baik, semoga revisi Undang-Undang ITE ini segera dilaksanakan supaya tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi. Terima kasih Pak Suparji sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.